Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channelku pada pembahasan instrumentasi klinik. Pada pembahasan instrumentasi klinik, pada kali ini kita akan membahas tentang mikrotom. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya dengan seksama. Nah, apa sih mikrotom itu? Mikrotom itu berasal dari bahasa Yunani yaitu mikros, artinya kecil, dan temnein artinya untuk memotong. Jadi mikrotom adalah mesin untuk mengiris spesimen biologi menjadi bagian yang sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskopis. Biasanya spesimen jaringan yang akan dipotong lalu ditanam di dalam blok parafin, lalu dipegang oleh mesin mikrotom untuk proses pemotongan. Dari bagian-bagian alat, yang pertama itu ada penjepit kaset, ada penjepit pisau, bak limbah potongan jaringan, lalu yang keempat itu ada rak penyimpanan, lalu kelima ada pengunci roda pemutar, ada roda halus, ada tuas pengaktifkan rem tangan, lalu ada tuas pengunci penjepit pisau. Selanjutnya, ada tuas pengarah posisi penjepit kaset, ada roda untuk pemutaran kasar, ada tuas untuk mengaktifkan mekanisme pemotongan kasar. Lalu yang ke-12 ada tuas penguncing untuk pengarah posisi penjepit pisau, ada skala ketebalan potongan, ada knob tambahan untuk mengatur ketebalan potongan dan pengunci pisau. Nah, untuk prosedur penggunaan yaitu rekatkan blok parafin yang mengandung preparat pada holder mikrotom dan dikunci dengan kuat. Lalu letak pisau mikrotom pada tempatnya dan tata sudut yang biasanya kemiringannya itu berkisar 20 derajat sampai 30 derajat. Lalu gerakan blok preparat ke arah pisau sedekat mungkin dan potonglah blok preparat secara teratur dan ritmis. Lalu buang pita-pita parafin yang awal tanpa jaringan sampai mendapat potongan yang mengandung preparasi jaringan. Selanjutnya, pita parafin yang mengandung jaringan lalu dialihkan secara hati-hati menggunakan sengkelit atau kuas ke dalam water bath yang temperaturnya diatur 37 sampai 40 derajat Celcius dan dibiarkan beberapa saat sampai pita parafin tersebut mengembang dan rendam silo sebentar dan keringkan. Lalu preparat siap diwarnai. Selanjutnya ada jenis-jenis alat. Ada banyak mikrotom yang beredar, tapi kita akan membahas 3 jenis mikrotom berdasarkan fungsinya. Mikrotom klinis beku itu digunakan untuk diagnosis yang bersifat segera seperti enzim dan lemak. Lalu yang kedua itu ada mikrotom putar yang telah kita jelaskan, yang kita jelaskan sekarang itu untuk sayatan parafin atau teknik kriostat. Jenis pisau yang digunakan adalah pisau village knife. Selanjutnya ada saw mikrotom, itu untuk memotong bagian yang sangat keras seperti tulang, pacak, rafik, dan potongannya itu cukup tebal. Selanjutnya itu ada mikrotom sayatan ultra tipis, itu pakai pisau diamond knife dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis-jenis mata pisau. Tadi kan kalian mendengar ada wedge knife ya. Jadi dalam proses pemotongannya itu seperti ini intinya. Nah,
ada 3 jenis. Yang pertama ada planer concave, yaitu jenis pisau yang tajam, menghasilkan sayatan yang halus dan tipis. Lalu ada wedge, bentuknya cenderung lebih seimbang, dipakai untuk memotong sampel yang cukup keras. Dan shell profile itu shell shape atau shell profile itu mata pisaunya itu tumpul, hasilkan hasil potongan yang stabil dan ukuran potongan relatif yang lebih besar. Selanjutnya untuk perawatan alat, lepaskan blok jaringan dari penjepit blok, pastikan tuas dalam keadaan terkunci sebelum hal ini dilakukan. Lalu lepaskan dan bersihkan pisau yang telah digunakan dari sisa jaringan yang masih tertinggal, lalu simpan pada kotak pisau. Lalu bersihkan bak penampung sisa jaringan. Sorry, tadi itu bukan water bath dan mikrotam beserta bak itu terpisah ya. Lalu bersihkan mikrotam dengan lap kering dan halus, dan tutup mikrotam dengan kain atau plastik agar tidak terkena debu. Lalu lupasi bagian gerak mikrotam secara berkala. Lalu lakukan pemeriksaan berkala minimal 1 tahun sekali oleh teknisi. Apa sih troubleshooting yang bisa terjadi? Yang pertama itu jika parafinnya terlalu keras, maka pilihlah parafin yang lebih lunak atau diamkan sebentar. Kalau misalnya telah dikeluarkan dari freezer. Yang kedua, jika ruangan blok terlalu panas atau dingin, maka diturunkan suhunya. Lalu jika sudut jarak pisau kecil, maka tingkatkan kemiringan sudut sekitar 3-8 derajat. Lalu jika pisau kotor, harus diganti dengan pisau yang baru. Permukaan blok yang tidak rata menandakan penahan blok harus disejajarkan sehingga bagian atas dan bawah sejajar dengan bilah, dan sisi balok harus tegak lurus dengan pisau. Selanjutnya, listrik statis. Gunakan semprotan antistatis potongan pita yang lebih kecil untuk kontrol yang lebih baik. Untuk menghindari timbulnya listrik statis, jangan bersihkan mikrotam terlalu sering. Terima kasih telah menyaksikan pada pembahasan kali ini. Nah, untuk kalian yang masih ingin bertanya-tanya tentang mikrotom, silahkan tulis di kolom komentar, dan see you on the next video. Bye-bye.